Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Arifah, mahasiswa dari Magister Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara. Saya akan membahas tentang financial performance dan financial literacy. Baik, jadi saya akan memulai membahas financial performance. Financial performance merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Menurut para ahli, financial performance adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Tujuan kinerja keuangan menurut Munawir adalah untuk mengetahui likuiditas memberikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan ketika waktunya ditagih, dan mengetahui tingkat rentabilitas dalam memberitahukan kemampuan perusahaan untuk mengelola laba selama periode tertentu, dan sebagainya. Kinerja keuangan merupakan proses mengkaji secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, mengintegrasi, dan memberi solusi pada keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas financial literacy. Kesulitan keuangan adalah situasi di mana cash flow operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban saat ini, seperti kredit perdagangan atau beban bunga, dan perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan korektif. Dan financial distress dapat menyebabkan perusahaan untuk default pada kontrak dan mungkin restrukturisasi yang melibatkan perusahaan, kreditor, dan likuiditas investor. Faktor-faktor yang menyebabkan financial distress. Ada kesulitan arus kas. Terjadi ketika penerimaan pendapatan perusahaan dari hasil kegiatan operasi tidak cukup untuk menutupi beban-beban usaha yang timbul atas aktivitas operasi perusahaan. Lalu ada besarnya jumlah hutang. Kebijakan pengambilan hutang perusahaan untuk menutupi biaya yang timbul akibat operasi perusahaan akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan hutang di masa mendatang. Dan kerugian kegiatan operasional merupakan kerugian operasional perusahaan yang dapat menimbulkan arus kas negatif. Hal ini dapat terjadi karena beban operasional lebih besar dari pendapatan yang diterima perusahaan. Terdapat indikator finansial distress yang diamati pihak eksternal. Adanya penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham selama beberapa periode secara berturut-turut, dan penurunan laba secara terus-menerus, bahkan perusahaan mengalami kerugian. Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha, pemecatan pegawai secara besar-besaran, dan harga saham di pasar modal turun secara terus-menerus. Ada beberapa alternatif financial distress, yaitu extension, meminta perpanjangan waktu kewajiban; composition, yaitu persetujuan kreditor untuk memperoleh sebagian jumlah keseluruhan utang debitur. Ada perusahaan terus berjalan dan perusahaan dimerjekan ke dalam perusahaan lain dan perusahaan likuidasi. Ada perusahaan yang mengalami financial distress. Nama perusahaan PT General Motors. Terjadinya pada PT General Motors sekali-kali mengalami financial distress. Namun yang paling parah yaitu sepanjang tahun 2000 sampai 2008. Penyebabnya adalah pandemi yang melanda Amerika Serikat pada saat itu. Yang kedua, adanya persaingan bisnis yang sangat ketat dengan produk-produk buatan Jepang. Yang ketiga, kurangnya inovasi dalam membuat desain sebuah produk mobil sehingga kalah saing dengan produk dari Jepang. General Motors hanya mengandalkan produk lama. Yang keempat, PT General Motors terlalu fokus dalam meningkatkan penjualan, namun tidak memperhatikan hal lainnya seperti innova produk, minat konsumen pada produk, dan sebagainya, sehingga kalah saing menyebabkan perusahaan pailit. Yang kelima, kurangnya strategi dalam pemasaran produk. Terdapat solusi dari masalah tersebut dengan lebih memperhatikan dan meningkatkan inovasi produk, meningkatkan pengembangan produk, dan meningkatkan strategi pemasaran. Pada akhirnya, PT General Motors menyatakan pailit atau bangkrut pada 1 Juni 2009 dan membentuk perusahaan baru yang diberi nama New General Motors. Dan ada 2 jurnal yang sudah saya review. Jurnal pertama mengenai financial distress. Pada hasil ini, tata kelola perusahaan profitabilitas
jelas, ukuran pekerjaan dan kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dalam sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan jurnal kedua tentang financial performance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hutang dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif dengan kinerja keuangan perusahaan disebabkan oleh jumlah hutang yang besar dan ukuran perusahaan dengan kemungkinan karena semakin tingginya harga pokok penjualan, biaya penjualan, pemasaran, dan faktor lainnya yang terjadi di perusahaan. Sekian ini dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.